kita di kelompok 2 ya. Edis dan Aulia Hairunisa. Kita lihat video yang telah dibuat ya. Baru nanti kita masuk pada session tanya jawab. Oke, kita lihat saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hairunisa dan rekan kerja saya Edis Mesih Huda. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tujuan, fungsi, dan peran manajemen sumber daya manusia. Topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia itu? Yang kedua itu ialah berfungsi untuk apa sebenarnya manajemen sumber daya manusia ini? Dan yang ketiga itu adalah peran penting manajemen sumber daya manusia dalam kehidupan. Nah, selanjutnya akan saya bacakan yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat MSDM adalah upaya untuk mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. MSDM adalah bagian penting dalam berdirinya perusahaan yang sukses. Secara umum, manajemen sumber daya manusia adalah berpotensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal, non-material ataupun non-finansial di dalam organisasi bisnis. Hal itu bisa diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Selanjutnya, apakah perusahaan butuh manajemen SDM? Jawabannya adalah iya. Alasannya ialah karena perusahaan membutuhkan manajemen sumber daya manusia agar mampu menciptakan keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan dari berbagai pihak. Nah, selain itu, tujuan manajemen sumber daya manusia juga dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas kerja. Tanpa ada tenaga kerja karyawan, maka tujuan perusahaan tersebut tidak bisa tercapai. Maka dari itu, sangat penting manajemen sumber daya manusia sejak awal seperti sejak rekrutmen SDM. Jadi, secara keseluruhan, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Yang pertama ialah tujuan. Apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia itu? Nah, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan kegunaan dari seluruh pekerja dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Selain itu, tujuan manajemen sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai sarana membantu para manajer fungsional atau manajer lini supaya mampu mengelola seluruh pekerja dengan cara-cara yang lebih efektif. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Jadi di sini ada dua ya guys. Ini yang pertama, tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Barry Kurzweil, yaitu penulis buku Human Resource Management tahun 1996. Yang pertama itu membuat kebijakan dan pertimbangan. Tujuan manajemen adalah untuk membuat sebuah perusahaan memiliki motivasi kerja tinggi, maka dibutuhkan suatu kebijakan di mana memberi pertimbangan yang kemudian diputuskan oleh pihak manajer. Yang kedua, membantu perusahaan mencapai tujuan. Dan yang ketiga, memberikan dukungan. Yang keempat itu menyelesaikan masalah. Dan yang kelima ialah sebagai media komunikasi terbaik. Nah, ini yang kedua, tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sudarmayanti, penulis buku Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja tahun 2009. Yang pertama ialah tujuan sosial, yang kedua tujuan organisasi, yang ketiga tujuan fungsional, dan yang keempat tujuan individu atau tujuan pribadi. Selanjutnya, fungsi akan dibacakan oleh Edis Mesih Huda. Yang kedua, fungsi. Berfungsi untuk apa sih sebenarnya manajemen sumber daya manusia ini? Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengatur dan mengelola pekerja. Yang kedua, penilaian. Yang ketiga,
penggantian atau kepuasan. Yang keempat, pusat pelatihan dan penasihat. Yang kelima, membuat relasi. Yang keenam, mengatasi permasalahan. Yang ketujuh, menangani kesehatan dan keselamatan. Sekarang lanjut untuk bagian fungsi operasional dan fungsi manajerial. Fungsi operasional terdiri dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, perintegrasian, pemeliharaan, dan terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja. Sedangkan fungsi manajerial yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengendalian atau controlling. Lanjut ke bagian 3, yaitu peran. Apa peran penting manajemen sumber daya manusia untuk kehidupan? Peran manajemen sumber daya manusia yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job recruitment, dan job evaluation. Yang kedua yaitu menetapkan penarikan, seleksi, dan penarikan karyawan berdasarkan the right man in the right place and the right man in the right job. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat yaitu meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Yang keenam yaitu memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Yang ketujuh, memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan, penik dan perkembangan serikat buruh. Yang ke-8 yaitu melayani diklat dan penilaian prestasi karyawan. Ke-9, mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Yang ke-10 yaitu mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangon. Sasaran manajemen sumber daya manusia itu siapa aja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama, perekrutan tenaga kerja. Kedua yaitu manajemen kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu pemberian tunjangan dan kompensasi pekerja. Yang keempat yaitu kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang kelima yaitu pemberian motivasi kerja. Yang keenam yaitu komunikasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal perusahaan. Sepertinya cukup untuk presentasi saya dengan Lia untuk bab 2, tujuan, fungsi, dan peran manajemen sumber daya manusia. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak presentasi kami hari ini. Jika ada dari kalian yang kurang mengerti atau kurang paham dengan pembahasan kami kali ini, bisa ditanyakan, karena kita akan membuka sesi pertanyaan. Silahkan Maisi.